Bab 341. Pria bertato. Zhou Yu ingin dia tenang, tetapi saat tangannya menyentuh Zhao Feier, dia memeluknya erat seperti gurita. Zhou Yu menjadi bingung dan tidak sengaja menyentuh area sensitif Zhao Feier. Pada sentuhan itu, suara yang dibuat Zhao Feier menjadi lebih menggoda. Bahkan Zhou Yu hampir tidak bisa menahannya. Karena putus asa, Zhou Yu menekan jarinya ke belakang kepala Zhao Feier. Zhao Feier segera kehilangan kesadaran dan berbaring di tempat tidur. Zhou Yu menghela napas lega dan buru-buru mulai mendetoksifikasi dia. Untuk menghindari menyakiti Zhao Feier, Zhou Yu menggunakan metode yang paling dapat diandalkan dan paling lembut. Setengah jam kemudian, semua racun dalam tubuh Zhao Feier telah dikeluarkan. Pada saat yang sama, Zhao Feier perlahan terbangun. Saat melihat Zhou Yu, dia mula-mula tertegun, lalu menunduk melihat pakaiannya berantakan dan sebagian besar kulit pucatnya terekspos, menyebabkan Zhao Feier menjerit. Ah! Teriakan itu hampir membuat gendang telinga Zhou Yu pecah. Hei, 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 jangan berteriak. Aku tidak melakukan apapun padamu, tenang saja, semua racun di tubuhmu telah dibersihkan, katanya. Dan pakaian ini, kau sendiri yang merobeknya. Mendengar ini, dada Zhao Feier bergetar karena marah. Jelas bahwa Zhou Yu telah mengambil keuntungan, namun dia bertindak seolah-olah itu semua adalah kesalahannya. Air mata mulai jatuh dari mata Zhao Feier. Melihat ini, Zhou Yu segera mundur. Dengan baik. Hu Zilong masih menjaga Bei Ling di bar. Sekarang kamu baik-baik saja, istirahatlah yang cukup. Aku akan pergi melihatnya. Aku juga ingin pergi, kata Zhao Feier dengan marah. Dia menyeka air matanya, bangkit dari tempat tidur, dan berpakaian. Zhou Yu tidak banyak bicara dan membawa Zhao Feier ke bar. Akan tetapi, situasi di bar telah berubah total sejak dia pergi. Saat itu bar tersebut sudah dipadati oleh berbagai preman bertato. Di bilik tempat Bei Ling dan yang lainnya sebelumnya duduk, ada seorang preman berkaus tank top, dengan dua naga hijau yang hidup ditato di bahunya. Dan Hu Zilong tergeletak di tanah, hampir tidak bernapas, berlumuran darah. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah dingin saat dia masuk. Apakah kamu melakukan semua ini? Tanyanya. Penjahat itu melotot dingin ke arah Zhou Yu. Nak, kaulah yang menyakiti Tuan Muda Ling, bukan? Aku tidak menyangka kau ternyata punya nyali, berani kembali ke sini. Petik 2. Tatapan mata Zhou Yu dingin. Cukup bicaranya, aku akan bertanya sekali lagi, di mana Bei Ling? Wajah penjahat itu menjadi gelap. Arogan. Singkirkan dia, perintahnya. Dengan lambaian tangannya, dua orang tetua di sampingnya segera bergerak menyerang. Zhou Yu menyipitkan matanya, menatap kedua pria itu. Tinju 8 kehancuran muncul entah dari mana. Kedua tetua itu, seolah-olah terkena pukulan berat. Menyemburkan darah dalam jumlah banyak, lalu jatuh langsung ke tanah. Tindakan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Raut wajah si penjahat berubah drastis. Anda adalah seorang guru besar bawaan. Zhou Yu melangkah maju, mendekati penjahat itu. Pada saat itu, penjahat itu merasakan tekanan luar biasa dari Zhou Yu, menghancurkannya seperti gunung Tai. Dia bahkan tidak bisa bernapas, apalagi bergerak. Zhou Yu mengulurkan tangan dan mencengkeram leher penjahat itu. Tanpa usaha yang terlihat, dia mengangkat penjahat itu dari tanah. Tidak berbicara, ya. Kalau begitu, jangan pernah bicara lagi. Di telapak tangannya, Nether Fire Truki langsung mengalir ke tubuh penjahat itu. Di bawah tatapan ngeri para penonton. Kaki penjahat itu pecah, menciptakan dua lubang berdarah. Darah berceceran di mana-mana. Ah! Berhenti, kataku. Bei Ling dibawa ke rumah sakit oleh anak buahku, dan ayahnya adalah pemimpin aliansi bisnis Tianhu, pengaruhnya tidak biasa, dan aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Jika aku tidak menemui Bei Ling sendiri dalam 10 menit, kau akan mati menggantikannya. Zhou Yu melepaskan cengkramannya. Lelaki kekar itu jatuh ke tanah, terengah-engah. Pada saat ini, saat menatap Zhou Yu, dia hanya merasakan ketakutan. Sialan, apa yang kau lihat? Bawa Bei Ling kembali padaku sekarang. Bawahannya yang ketakutan dan kebingungan, buru-buru mengeluarkan telepon genggamnya untuk menelepon. Zhou Yu berbalik dan berjalan mendekati Hu Zilong, lalu berjongkok untuk memeriksanya. Untungnya, itu semua hanya luka dangkal. Zhou Yu diam-diam memasukkan ki sejati kayu Yi ke dalam tubuh Hu Zilong, dan setelah beberapa saat, Hu Zilong perlahan sadar kembali. Zhou. Maaf, Bei Ling telah dibawa pergi. Zhou Yu berkata dengan lemah. Dia tidak bisa pergi. Pertama, rasakan tubuhmu dan lihat apakah ada yang salah. Hu Zilong segera mencoba bergerak dan mendapati tidak ada rasa sakit di tubuhnya.
Dia bangkit dari tanah dengan rasa tidak percaya, menggerakkan anggota tubuhnya, dan kemudian berseru dengan gembira. Zhou, terima kasih. Para pengamat tercengang. Cedera yang dialami Hu Zilong terjadi tepat di depan mereka, dan sekarang tiba-tiba, ia melompat-lompat. Ini. Pria kekar itu menatap Zhou Yu, matanya dipenuhi kengerian. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Tepat pada saat itu, terdengar keributan dari luar bar. Setelah itu, Bei Ling diseret kembali oleh dua pria kekar. Sialan, Tang Long, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membawaku kembali ke tempat sialan ini lagi? Pada saat ini, Tang Long tengah menahan amarah. Namun, mengingat identitas Bei Ling, dia harus menahan amarahnya. Tuan Muda Ling, aku hampir saja mematahkan punggungku saat mencoba membersihkan namamu, kata Tang Long. Sial. Bei Ling hendak mengumpat dengan keras. Pada saat itu, angin bertiup kencang. Zhao Feier dengan marah mendekatinya dan mengangkat kakinya, lalu menendang Bei Ling tepat di selangkangan. Au. Kaki Bei Ling menyilang ke dalam, mencengkeram erat, saat dia jatuh ke tanah, wajahnya berubah karena kesakitan yang teramat, namun tidak mampu mengeluarkan suara. Pada saat itu, semua pria di tempat kejadian, termasuk Zhou Yu, tanpa sadar menegang. Melihat Zhao Feier hendak menyerang lagi, Zhou Yu segera menariknya kembali. Jangan marah, aku akan mengurusnya, katanya. Zhou Yu menatap Bei Ling dan berkata dengan dingin. Mengapa kamu meracuni Feier? Api membakar mata Bei Ling, dan melalui gigi terkatup, dia mengeluarkan beberapa kata, aku tidak akan mengatakannya. Baiklah, kalau kau tidak mau bilang, Zhou Yu mendengus dan segera mengeluarkan jarum perak, menjalankan teknik jarum pengendalian pikiran. Di bawah pengaruh jarum pengendali pikiran, Bei Ling mengungkapkan segalanya. Ternyata dia tidak sengaja mendengar ayahnya marah terhadap proyek Metro Jalur 10. Dia telah bertanya kepada sekretaris ayahnya, hanya untuk mengetahui bahwa ayahnya menginginkan proyek Metro Jalur 10, tetapi Qi Guochang telah menolaknya, dan Qi Guochang bahkan telah mengembalikan Zhao Heng ke posisi semula. Itulah sebabnya Bei Ling, melalui Xiaxia, berencana menargetkan Zhao Feier, sebagai pelajaran bagi keluarga Zhao. Zhou Yu tidak menduga masalah ini terkait dengan proyek Metro Jalur 10. Dahinya berkerut sedikit. Jadi, apakah ayah Bei Ling menargetkan keluarga Lin? Berpikir demikian, Zhou Yu menonaktifkan jarum pengendali pikiran. Bei Ling tersadar, lalu berseru kaget dan marah, apa yang kau lakukan padaku? Zhou Yu berkata dengan tenang. Sekarang, teleponlah ayahmu dan katakan padanya untuk membawa 10 miliar untuk menebusmu. Jika saya tidak melihat orang dan uang itu dalam waktu setengah jam, saya jamin, nasib Anda akan sangat buruk. Bab 342. Waktu telah berubah. Bei Ling tidak menyangka Zhou Yu benar-benar menyuruhnya meminta bantuan. Matanya dipenuhi bayangan gelap, dia segera mengeluarkan telepon genggamnya untuk menelepon seolah-olah dia takut Zhou Yu akan berubah pikiran. Setelah membuat panggilan darurat, Bei Ling benar-benar rileks. Nak, tamatlah riwayatmu, ayahku sudah tahu aku mendapat masalah di sini, dan dia pasti akan segera membawa orang ke sini. Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Saya tidak peduli apakah dia membawa orang atau tidak, tapi lebih baik dia membawa uang atau... Bibir Zhou Yu terangkat sedikit, tetapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik menatap Tang Long. Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Pada saat ini, Tang Long tampak pucat pasi karena lubang darah di kakinya, keringat menetes deras. Saya. Awalnya aku orangnya Song Zongcheng, sekarang aku bersama Asosiasi Letian. Petik 2. Lagu Zongcheng. Zhou Yu terkejut. Nama itu terdengar sangat familiar. Benar saja, beberapa bulan yang lalu, di pelelangan kota Wu, Song Zongcheng inilah yang mengancamnya, tetapi pada akhirnya dialah yang membantainya. Insiden ini pula yang menyebabkan hubungannya dengan keluarga Liu menjadi buruk. Apa pekerjaan Song Zongcheng? Dia adalah penguasa dunia bawah tanah di kota provinsi. Alis Zhou Yu terangkat. Oh, jadi itu berarti kamu telah mengambil alih posisinya sekarang. Tang Long mengangguk dan berkata, semacam itu. Dia ragu sejenak sebelum bertanya. Zhou, apakah kamu kenal saudara Song? Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh, dia dibunuh olehku, apakah itu berarti aku mengenalnya? Menyembur. Tang Long menggigil. Dia mengira Zhou Yu mengenal Song Zongcheng, yang akan memungkinkannya membuat koneksi dan membuat Zhou Yu melepaskannya. Tapi dia tidak menyangka. Baiklah, Tuan. Zhou, anjing Song Zongcheng itu memang seperti itu, merasa dirinya tak terkalahkan dengan dukungan keluarga Liu, menyinggungmu dan benar-benar pantas mati. Petik 2. Tang Long segera mengubah nadanya untuk mengkritik. Pada saat ini, Zhao Feier tiba-tiba menyela. Asosiasi Letian. Saya dengar dari kakek saya bahwa Asosiasi Letian punya bisnis teh, kedai teh mereka menyajikan teh yang sangat enak.
Tang Long buru-buru berkata. Asosiasi Letian tampaknya hanya mengelola kedai teh, tetapi di balik layar, mereka sebenarnya mengendalikan banyak bisnis dan keluarga, memegang kekuasaan besar. Setelah kematian Song Zongcheng, keluarga Liu ingin mendukung orang lain untuk menggantikan posisinya, tetapi asosiasi Letian menemukan saya dan ingin saya menjadi bosnya. Setelah itu, saya dengan lancar mengambil alih posisi Song Zongcheng. Petik 2. Pikiran Zhou Yu menjadi gelisah. Apa hubunganmu dengan Beiling, dan mengapa kau datang untuk menyelamatkannya? Tang Long menjawab. Aliansi bisnis Tianhu memiliki beberapa hubungan dengan eselon atas asosiasi Letian. Jika sesuatu terjadi padanya di wilayahku, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya. Petik 2. Zhou Yu menyipitkan matanya. Pertama adalah aliansi bisnis Tianhu. Sekarang asosiasi Letian telah muncul. Mungkinkah asosiasi Letian juga ada hubungannya dengan keluarga Lin dari Yancheng? Berapa banyak kekuatan di kota provinsi yang terkait dengan keluarga Lin dari Yancheng? Tidak, semua kekuatan tersembunyi ini harus diungkap. Zhou, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu, bisakah kau tolong sembuhkan kakiku? Zhou Yu menatap Tang Long lalu menyerang dari kejauhan dengan telapak tangan, memasukkan ki sejati kayu Yi ke dalam kakinya untuk melindunginya sementara. Saat itu, Zhou Yu tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke arah pintu masuk bar. Dia melihat 5 orang memasuki bar. Orang yang memimpin, yang sangat mirip dengan Beiling, jelas adalah ayah Beiling. Selain dia, ada 4 lelaki tua lainnya. Pada keempat individu ini, Zhou Yu merasakan kehadiran alam bawaan, dan terlebih lagi, mereka semua berada di alam bawaan besar. Menarik. Aliansi bisnis Tianhu yang tidak dikenal seperti itu ternyata dapat mengumpulkan 4 master alam bawaan besar. Begitu Bei Yong masuk, dia melihat putranya telah copot semua giginya dan darah masih mengucur dari mulutnya. Dia langsung menjadi marah. Siapa yang melakukan ini? Orang pertama yang dilihat Bei Yong adalah Tang Long. Tang Long menjadi takut. Dia tahu betul kekuatan aliansi bisnis Tianhu, belum lagi 4 ahli bawaan besar di samping Bei Yong. Dia menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Pada saat ini, Beiling menunjuk Zhou Yu dengan penuh semangat. Ayah, itu dia. Suruh seseorang melumpuhkannya untukku. Bei Yong menatap ke arah Zhou Yu, nadanya penuh dengan ketidakpedulian. Berlututlah dan hadapi kematianmu. Zhou Yu tersenyum tipis. Merasa begitu sombong hanya karena kamu membawa 4 ahli bawaan. Sekarang setelah kau tahu, segera berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada anakku. Zhou Yu tertawa dingin. Sepertinya Anda tidak berencana untuk membayar. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain mengirimmu dan putramu untuk bersatu kembali di bawah tanah. Petik 2. Mendengar ini, mata Bei Yong berbinar dengan niat membunuh. Mencari kematian. Lumpuhkan dia untukku. Atas perintah Bei Yong, keempat pria itu bergerak bersama, melancarkan serangan terhadap Zhou Yu. Zhou Yu mengangkat bahunya, tidak menanggapi keempat pria ini dengan serius sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini yang berada di puncak alam bawaan agung, bahkan seorang seniman bela diri dari alam suci belum tentu mampu mengalahkannya, apalagi keempat seniman bela diri bawaan agung yang biasa saja ini. Zhou Yu langsung melepaskan kekuatan geng naganya dengan pukulan. Gang Jin yang tangguh meraung. Retakan. 4 suara tulang patah bergema secara bersamaan. Keempat seniman bela diri bawaan yang hebat terpental mundur sambil menyemburkan darah. Dalam sekejap, ekspresi Bei Yong, putranya, Tang Long, dan yang lainnya benar-benar membeku. Zhou Yu, dengan satu gerakan saja, telah melumpuhkan 4 ahli bawaan hebat dan kemudian melangkah menuju Bei Yong. Bei Yong panik. Secara naluriah dia ingin mundur. Namun Zhou Yu langsung menamparkan bahunya. Bang! Bei Yong berlutut tak terkendali. Lututnya hancur berkeping-keping, darah mengalir deras. Bei Yong menjerit penuh penderitaan. Ayah, kata Beiling dengan panik. Tang Long hampir mati ketakutan melihat kejadian ini. Pemimpin kuat dari aliansi perdagangan Danau Tian telah dikalahkan sampai sejauh ini oleh pemuda ini. Apa sebenarnya latar belakang pemuda ini? Awalnya, uang bisa menyelesaikan masalah ini. Karena kamu tidak mau, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Petik 2. Tidak. Bei Yong, menahan rasa sakit, memohon berulang kali. Saya akan membayar, 10 miliar, saya akan membayar. Zhou Yu mencibir. Waktu telah berubah. Sekarang, 10 miliar tidak cukup. Jumlahnya 50 miliar. Petik 2. Apa? Aliansi perdagangan Danau Tian tidak kekurangan uang, tetapi menghasilkan 50 miliar sekaligus sama saja dengan mengambil nyawanya sendiri. Mustahil. Kata Bei Yong dengan marah. 100 miliar. Zhou Yu menaikkan harganya lagi. Anda. Bei Yong memuntahkan darah karena marah,
tetapi demi menyelamatkan nyawanya sendiri, dia tidak berani tawar-menawar dengan Zhou Yu lebih jauh. Baik, 100 miliar. Aku akan membayarnya. Bei Yong hampir saja melontarkan kata-kata itu sambil menggertakkan giginya. Zhou Yu menghubungi nomor Sui Tianyu. Tianyu, saya akan meminta seseorang untuk mentransfer 100 miliar ke rekening Anda sebagai dana operasional perusahaan. Beritahu aku jika sudah sampai. Petik 2. Sui Tianyu berkata dengan kaget. Dari mana uang ini berasal? Itu adalah sebuah hadiah. Petik 2. Bab 343. Aku kasihan padamu. Setelah mentransfer 10 miliar yuan ke rekening Sui Tianyu, Bei Yong menahan amarahnya dan bertanya. Bisakah kita pergi sekarang? Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Jangan terburu-buru, masih ada satu pertanyaan yang perlu kamu jawab. Bei Yong terkejut. Mengapa aliansi bisnis Tianhu Anda ingin merebut proyek metro jalur 10 di ibu kota provinsi? Sudut mata Bei Yong berkedut tidak wajar. Dia jelas tidak menyangka Zhou Yu akan menanyakan pertanyaan ini. Bukan apa-apa, aliansi bisnis Tianhu punya perusahaan pengembang real estate sendiri, mengendalikan metro berarti mengendalikan harga rumah. Apakah sesederhana itu? Zhou Yu telah mengembangkan sentuhan ilahi dan sangat peka terhadap perubahan aura di sekitarnya. Meskipun Bei Yong menyembunyikannya dengan baik, Zhou Yu masih memperhatikan perubahan pada pernapasan dan detak jantungnya. Tentu saja, jawab Bei Yong tegas. Zhou Yu berkata dengan ringan. Saya punya teknik jarum yang bisa membuat orang berkata jujur, kamu mau coba? Mendengar kata-kata ini, raut wajah Bei Yong berubah drastis. Anda, dia meraung. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, jawab pertanyaanku dengan jujur. Merasakan tekanan mengerikan dari Zhou Yu, Bei Yong menundukkan kepalanya, dia terdiam cukup lama seolah menimbang pilihannya. Zhou Yu tidak terburu-buru. Setelah sekian lama, dia akhirnya berbicara. Seseorang memerintahkan kami untuk melakukannya. Tapi jika aku mengungkapnya, keluarga Tian kita akan hancur. Jika kamu tidak berbicara, kamu akan hancur sekarang juga. Bei Yong menarik napas dalam-dalam. Itu adalah Aula Shenwu. Aula Shenwu. Zhou Yu terkejut. Kekuatan macam apa ini yang belum pernah didengarnya? Saya tidak begitu jelas tentang asal-usul Balai Shenwu, yang saya tahu hanya bahwa kepala Balai Shenwu adalah orang yang sangat berbahaya dan jarang menunjukkan wajahnya. Biasanya, keempat tetualah yang menangani masalah tersebut. Petik 2. Aliansi bisnis Tianhu kami hanya mengikuti perintah Dewan Tetua. Merekalah yang meminta kami untuk bersaing dengan keluarga Lin dalam proyek ini. Kali ini, Bei Yong tidak berbohong. Bagaimana dengan asosiasi Letian? Apakah asosiasi Letian ada hubungannya dengan ini? Bei Yong menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tentang itu, aku hanya tahu bahwa para petinggi asosiasi Letian dan Aula Shenwu juga terhubung. Sebuah cahaya melintas di mata Zhou Yu. Tanpa diduga, kedua kekuatan misterius ini sama-sama terhubung dengan keluarga Lin dari Yancheng, pasti ada rahasia besar yang terlibat. Namun, Bei Yong hanya mengikuti perintah, dan dia tidak mengetahui rincian di baliknya. Untuk memahami rincian yang tersembunyi, ia mungkin perlu menemukan tokoh inti sejati dari Balai Shenwu atau asosiasi Letian. Zhou Yu tidak mempersulit Bei Yong lebih jauh dan membiarkan dia dan putranya pergi. Baru setelah Bei Yong dan putranya pergi, Hu Zilong pulih dari keterkejutannya. Dia menatap Zhou Yu dengan emosi yang kompleks. Sejak dia tahu bahwa ayahnya, Hu Pingchang, telah tunduk pada Zhou Yu untuk melindunginya, hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Dia berpikir bahwa suatu hari, dia akan membuat Zhou Yu membayar harganya. Tetapi, setelah kejadian tadi, pikiran itu lenyap begitu saja. Zhou Yu terlalu kuat, begitu kuatnya hingga dia tidak sanggup memikirkan perlawanan. Zhou. Apakah Anda akan berada di ibu kota provinsi baru-baru ini? Hu Zilong bertanya dengan hati-hati. Zhou Yu mengangguk. Ya, kenapa? Akhir-akhir ini aku merasa ada yang aneh di rumah, ayahku dan yang lainnya tampak menjadi tertutup. Jika Anda punya waktu, bisakah Anda mengunjungi keluarga Hu? Zhou Yu mengangguk. Baiklah, aku akan melakukannya saat aku punya waktu. Hu Zilong mengangguk lalu pamit. Tang Long juga dengan sopan menyapa Zhou Yu dan kemudian berpamitan dengan orang-orangnya. Ayo pergi. Zhou Yu berkata pada Zhao Feier. Keduanya berjalan berdampingan menuju hotel. Dalam perjalanan, Zhou Yu mengingatkan. Pacarmu yang bernama Xiaxia itu, jangan bergaul dengannya lagi, wanita itu punya banyak rencana jahat. Hati-hati atau suatu hari Anda akan dijual dan masih menghitung uang untuk orang lain. Petik 2. Apa aku sebodoh itu? Zhao Feier berkata dengan nada menantang. Tidak bodoh.
Kalau kamu tidak bodoh, kenapa kamu pergi minum dengannya? Aku memilikimu, bukan? Kamu pasti tidak akan tinggal diam dan melihatku diganggu. Petik 2. Zhao Feier tiba-tiba berkata sambil tersenyum jenaka. Zhou Yu tampak tak berdaya. Aku tidak bisa berada di sisimu setiap hari. Kalau begitu aku akan mengikutimu setiap hari, bagaimana? Ekspresi wajah Zhou Yu berubah. Jika dia mengikutinya setiap hari, apa yang akan dipikirkan Lin Luoluo? Cek, kau serius mempertimbangkannya? Aku masih harus sekolah, siapa yang mau mengikutimu? Petik 2. Zhou Yu mengangkat tangannya tanda menyerah. Setelah kembali ke hotel, Zhao Feier segera tertidur, sementara Zhou Yu terus berkultivasi. Semenjak ia memperoleh metode Dark Yin, roh primordialnya terus meningkat setiap hari. Meskipun kemajuannya tidak terlalu signifikan, dalam sebulan, roh primordialnya sudah cukup menguat. Sekarang, jika saja dia dapat mengkonsolidasikan roh yang, dia akan dapat melampaui hal-hal biasa. Pagi berikutnya, setelah Zhao Feier bangun, dia bertanya, apakah kamu tidak tidur tadi malam? Zhou Yu menjawab dengan kesal, hanya ada satu tempat tidur, dan aku memberikannya padamu. Bagaimana aku bisa tidur? Zhao Feier berseru. Wah, orang yang bisa dengan mudah memeras 10 miliar itu hidupnya sungguh menyedihkan. Hei, apa maksudmu, memeras? Itu semua untukmu. Petik 2. Zhao Feier melingkarkan lengannya di leher Zhou Yu. Melihat betapa banyaknya yang telah kau lakukan untukku, aku akan bermurah hati dan mengizinkanmu tinggal di tempatku selama beberapa hari. Jauh lebih luas dari ini. Petik 2. Tidak perlu. Zhou Yu hendak menolak, tetapi Zhao Feier melemparkan bantal ke arahnya. Berbaliklah, aku sedang berpakaian. Zhou Yu merasa tidak berdaya. Wanita ini benar-benar setan kecil. Dia tidak punya pilihan selain berbalik. Namun, sebagai seorang yang memiliki roh primordial, apa bedanya dengan berbalik arah? Cek. Gadis ini bahkan memakai celana dalam berenda. Setelah berpakaian, Zhao Feier meraih Zhou Yu, dan mereka naik taksi ke vilanya. Dan sungguh, setibanya di sana, Zhou Yu merasa benar-benar rileks. Lokasi di sini sungguh bagus, sangat cocok untuk bercocok tanam. Zhou Yu tidak menolak dan menetap untuk saat ini. Setelah menyelesaikan Zhou Yu, Zhao Feier pergi ke sekolah. Zhou Yu tidak tinggal lama di kamar, dia keluar berjalan-jalan di sekitar, mencari tempat terbaik untuk berkultivasi. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba seorang gadis menghampirinya, wajahnya berseri-seri karena gembira saat melihatnya. Zhou, Nona Hou. Gadis ini tidak lain adalah cucu perempuan Hou Baoguo, Hou Lanyu, dari keluarga Hou di kota provinsi. Lin Yuntian telah melukai Li He yang kemudian dibunuh oleh Zhou Yu. Zhou Yu mendapatkan rumput roh api dari Lidian untuk mengobati Li He, bertemu dengan cucu perempuan Hou Baoguo yang juga menginginkan rumput roh api. Zhou Yu menyembuhkan Hou Baoguo. Hou Baoguo kemudian melindungi keluarga Lin untuk sementara waktu. Tetapi mengingat Hou Baoguo adalah kepala keluarga Hou di kota provinsi dan tidak bisa tinggal di keluarga Lin selamanya, Zhou Yu meminta Lu Ya untuk menggantikan Hou Baoguo, dan Hou Baoguo kembali ke kota provinsi bersama Hou Lanyu. Tanpa diduga, dia bertemu Hou Lanyu lagi hari ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Hou Lanyu tertawa. Kakekku dan aku tinggal di sini. Benar, sejak kakekku meninggalkan Yan Cheng dan keluarga Lin 2 bulan lalu, dia terus membicarakanmu. Dia ada di rumah sekarang, kenapa kamu tidak ikut aku menemuinya? Hou Lanyu mengundang dengan hangat. Zhou Yu tidak menolak. Baiklah. Di bawah pimpinan Hou Lanyu, keduanya tiba di villa Hou Baoguo. Tepat saat mereka sampai di pintu, Zhou Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Ada sesuatu yang terasa aneh di rumah. Ada apa? Tanya Hou Lanyu bingung. Tepat pada saat itu, kepala pelayan keluarga Hou bergegas keluar. Melihat Hou Lanyu, dia segera berkata, Nona, Tuan tua, dia dalam masalah. Wajah Hou Lanyu berubah, dan dia bergegas masuk. Apa yang dilihatnya adalah Hou Baoguo terluka parah, berlumuran darah, napasnya lemah, dan dia bisa meninggal kapan saja. Kakek. Hou Lanyu putus asa, menangis saat dia berlari, berlutut di tanah, dan memeluk Hou Baoguo. Kakek, apa yang terjadi padamu? Tidak melihat tanggapan dari Hou Baoguo. Dia segera menoleh ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, tolong selamatkan kakekku. Bab 344. Pertunangan masa kecil. Zhou Yu berkata, Nona Hou, jangan khawatir, biarkan aku melihatnya. Dia segera menghampiri Hou Baoguo dan mulai memeriksanya. Setelah diperiksa, ia menemukan bahwa meskipun luka Hou Baoguo parah, semuanya bersifat eksternal. Zhou Yu segera menuangkan ki sejati kayu Yi ke dalam tubuhnya dan memulai proses penyembuhan.
Setelah 10 menit, luka Hou Baoguo sudah jauh berkurang. Dia perlahan membuka matanya. Zhou Yu, mengapa kamu di sini? Hou, jangan bertanya sekarang. Bagaimana perasaanmu? Hou Baoguo menutup matanya, lalu beberapa saat kemudian, membukanya kembali dengan tatapan terkejut yang memenuhi matanya. Cedera saya. Mereka hampir semuanya sudah sembuh. Petik 2. Milikmu. Keterampilan medis Anda sungguh menakjubkan. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Selamat Tuan. Hou baik-baik saja, Nona Hou tidak perlu khawatir lagi. Petik 2. Hou Lanyu melemparkan dirinya ke pelukan Hou Baoguo. Kakek, kau membuatku takut setengah mati. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Wajah Hou Baoguo dipenuhi kemarahan. Itu Jia Songshan. Dia ingin membawamu pergi. Petik 2. Apa? Wajah Hou Lanyu berubah. Dia lagi, aku tidak mau ikut dengannya, aku lebih baik mati daripada ikut dengannya. Hou Lanyu sangat gelisah. Melihat betapa kesalnya mereka berdua, Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa Jia Songshan? Hou Baoguo menghela nafas. Dia adalah cucu salah satu saudara laki-lakiku, namanya Jia He. 30 tahun yang lalu, Jia He dan saya mengatur pertunangan antara cucu-cucu kami. Petik 2. Kemudian, saya memperhatikan perilaku Jia Songshan ini. Awalnya, saya sangat senang dengannya, tetapi sekitar 10 tahun yang lalu, entah bagaimana ia terlibat dengan suatu pengaruh yang kuat dan mulai menjadi sembrono, melakukan persinahan, penjarahan, dan segala bentuk kejahatan. Meskipun sudah berkali-kali diperingatkan, dia tidak mau mendengarkan dan malah semakin parah, jadi saya membatalkan pertunangan itu. Namun, tanpa diduga, dia menolak menerima hal ini, datang mengancam saya berkali-kali, dan ingin membawa Lanyu pergi. Saya tidak tahan lagi dan memberinya pelajaran yang keras. Namun, dia justru memobilisasi kekuatan-kekuatan dahsyat di belakangnya, mengerahkan para ahli tingkat bawaan untuk melukaiku. Saat itu, Lanyu masih muda. Dia meninggalkan pesan bahwa dia akan datang melamar lagi saat Lanyu berusia 25 tahun. Petik 2. Selama 10 tahun ini, saya terus mencari pengobatan spiritual untuk penyembuhan, dan syukurlah, Anda telah menyembuhkan saya beberapa waktu lalu. Namun, kultivasiku sudah jauh tertinggal. Pagi ini, binatang buas Jia Songshan muncul lagi. Dia menuntut agar aku menyediakan seluruh keluarga Hou untuk mas kawin Lanyu. Saya menolak, dan ahli yang dibawanya melukai saya. Petik 2. Dia berkata untuk menyiapkan mas kawin, karena dia akan datang menjemput Lanyu di sore hari. Pada titik ini, wajah Hou Baoguo penuh dengan ketidakberdayaan. Sementara itu, Hou Lanyu sudah menangis hingga menitikkan air mata. Zhou Yu, bolehkah aku meminta bantuanmu? Zhou Yu terkejut. Silakan bicara. Saya ingin mempercayakan Lanyu kepada Anda. Jika kamu menyukainya, nikahi dia. Jika tidak, izinkan saja Lanyu mengikuti Anda tanpa mencari status apapun. Saya bersedia memberikan Anda semua aset keluarga Hou. Yang aku minta hanyalah agar Lanyu menjalani kehidupan yang bahagia dan penuh kegembiraan. Petik 2. Kakek, aku tidak mau, aku ingin tinggal bersamamu. Hou Lanyu memeluk erat Hou Baoguo, air matanya jatuh seperti hujan. Hou Baoguo berkata tanpa daya. Lanyu, Jia Songshan akan datang lagi di sore hari. Jika kamu tidak pergi sekarang, apakah kamu benar-benar ingin menghabiskan seumur hidup bersamanya? Wo, kakek, aku. Hou Lanyu menangis semakin sedih. Pada saat itu, Zhou Yu berbicara. Hou, Nona Hou, kamu tidak perlu bersedih seperti itu. Petik 2. Karena saya sudah mengalami situasi ini, saya tidak akan tinggal diam. Jika Jia Songshan itu berani datang, aku akan mengurusnya. Ekspresi Hou Baoguo ragu-ragu. Tapi kamu tidak bisa melindungi kami selamanya. Zhou Yu berpikir sejenak dan kemudian berkata sambil tersenyum. Hou, saya perhatikan kultivasi Anda terhenti di alam bawaan kecil. Bagaimana jika aku bisa membantumu menerobos ke alam bawaan yang agung? Tubuh Hou Baoguo gemetar. Benar-benar. Dia sekarang berada di puncak alam bawaan kecil. Jika dia bisa menerobos ke alam bawaan yang agung, kekuatan keluarga Hou-nya akan segera naik satu tingkat, menjadi yang kedua setelah 7 keluarga besar di kota provinsi. Jadi, jika Jia Songshan datang lagi, dia belum tentu bisa menang. Tetapi setelah terluka selama 10 tahun dan menggunakan semua potensinya untuk pulih, langkah kecil ini telah menjadi penghalang yang tidak dapat diatasi baginya. Mendengar kata-kata Zhou Yu, dia tidak percaya hal itu mungkin terjadi. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Namun, kita membutuhkan beberapa pengobatan spiritual. Saya kebetulan punya beberapa di sini.
Zhou Yu mengeluarkan sejumlah obat spiritual yang diperolehnya dari tetua Jie. Kita hanya kekurangan beberapa orang saja. Hou Baoguo merasa segar kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, saya juga mengumpulkan cukup banyak untuk penyembuhan. Lan Yu, pergi tangkap mereka. Hou Lan Yu segera berdiri, menyeka air matanya, dan berlari untuk mengambil obat. Tak lama kemudian, semua pengobatan spiritual terhampar di hadapan mereka. Zhou Yu memandang mereka dan kemudian tersenyum. Kita beruntung, semua obat spiritual yang kita butuhkan ada di sini. Tampaknya hari ini ditakdirkan untuk Anda, Tuan. Ho, untuk membuat terobosan. Petik 2. Hou Baoguo begitu gembira hingga ia gemetar. Zhou Yu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ho, ikuti saja instruksiku. Petik 2. Setelah berkata demikian, Zhou Yu mulai menyiapkan mandi obat. Saat semua ramuan ditempatkan di bak mandi dan dilelehkan dengan Nether Fire Truki oleh Zhou Yu, dia segera berkata, Ho, masuk sekarang. Petik 2. Hou Baoguo yang sudah siap, langsung melompat ke dalam bak mandi. Saat berikutnya, sosoknya ditelan oleh uap tebal. Ho, edarkan teknik kultivasimu dan hancurkan penghalang. Di bawah bimbingan Zhou Yu, Hou Baoguo mulai berupaya sekuat tenaga untuk mengatasi penghalang tersebut. Keadaan ini berlangsung sekitar setengah jam. Setelah setengah jam, di tengah uap tebal itu, tiba-tiba meletus ledakan energi yang dahsyat. Bang! Dalam sekejap, bak mandi itu pecah. Retakan muncul pada dinding sekelilingnya. Haha, alam bawaan yang hebat, aku benar-benar berhasil. Hou Baoguo berseru dengan gembira. Saat itu, dari luar villa terdengar suara tawa yang keras. Hou Baoguo, apakah pengantin dan mas kawinnya sudah siap? Bab 345. Mendengar suara ini, ekspresi Hou Baoguo sedingin es. Jia Songshan, waktu yang tepat, katanya. Hari ini, aku akan memberi pelajaran pada binatang ini, katanya. Dengan itu, Hou Baoguo melangkah keluar. Pada saat ini, di ruang tamu, seorang pria berusia 30-an mengenakan setelan rapi duduk di sofa. Pria ini adalah Jia Songshan. Di sebelah Jia Songshan ada seorang pria parubaya, berusia sekitar 50 tahun. Zhou Yu sekilas menyadari bahwa pria parubaya ini berada di puncak alam bawaan. 8 atau 9 dari 10 kali, pria inilah yang telah melukai Hou Baoguo. Melihat Hou Baoguo, Jia Songshan tampak terkejut. Patua Ho, aku tidak menyangka kamu bisa berdiri secepat ini di usiamu, hebat sekali, komentarnya. Hou Baoguo mendengus dingin. Jia Songshan, hari ini, aku akan mendisiplinkanmu dengan benar demi kakekmu, kata Hou Baoguo. Wajah Jia Songshan penuh dengan ejekan. Kamu hampir dipukuli sampai mati pagi ini, dan sekarang kamu bicara besar sekali. Apakah kamu pernah hidup sampai usia anjing dengan ingatan yang begitu pendek? Hou Baoguo mendengus dingin. Dia tidak peduli dengan obrolan kosong dan langsung mengambil tindakan. Jia Songshan tersenyum jenaka. Tidak tahu apa-apa tentang kematian, katanya. Paman Zhang, tolong, panggilnya kepada pria parubaya di sampingnya. Pria parubaya itu mencibir. Mudah saja, jawabnya. Setelah berkata demikian, dia pun bergegas keluar. Keduanya adalah seniman bela diri penyempurnaan tubuh, gerakannya cepat, mereka beradu pukulan dalam sekejap mata. Bang! Terdengar suara dentuman tumpul. Ekspresi Paman Zhang berubah drastis saat ia memuntahkan darah dan terpental mundur. Sial, dia sudah berhasil menembus alam bawaan agung, Jia Songshan menyadari, wajahnya membeku karena terkejut. Dia menatap Hou Baoguo dengan tak percaya. Pagi ini, pria yang dibawanya telah memukuli Hou Baoguo hingga setengah mati. Mungkinkah dalam beberapa jam saja, bukan saja luka-lukanya sembuh, tetapi ia juga telah membuat terobosan. Ini sungguh aneh. Pada saat ini, mata Hou Baoguo berwarna merah darah. Pagi ini, pria inilah yang telah memberinya luka parah. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sekarang. Hou Baoguo menyerbu ke depan dan memberikan tendangan lainnya. Paman Zhang menjerit karena kakinya lumpuh akibat pukulan itu. Setelah membalas dendam, Hou Baoguo mengalihkan pandangannya ke arah Jia Songshan. Sekarang giliranmu, katanya. Jia Songshan terkejut namun tetap berusaha tetap tenang. Dia menatap Hou Baoguo sambil menyeringai. Hou tua, kau benar-benar bisa mengejutkanku, katanya. Jadi bagaimana kalau kamu sudah berhasil? Kekuatan di belakangku berada di luar imajinasimu, katanya. Sudah sampai pada titik ini, jadi izinkan saya jujur pada Anda, lanjutnya. Sebenarnya, bukan saya yang tertarik pada Hou Lan Yu, melainkan orang yang lebih tinggi dari kekuatan di belakang saya, ungkapnya.
Petinggi itu telah mengirim pesan bahwa selama Hou Lanyu menjadi gundiknya, dia dapat mendukung keluarga Hou untuk naik ke level yang tidak kalah dengan 7 keluarga besar di ibu kota provinsi, dan bahkan mungkin mengizinkanmu untuk menggantikan salah satu dari mereka. Kamu seharusnya bersyukur atas keberuntungan leluhur keluarga Hou-mu, jika bukan karena kecantikan Hou Lanyu, keluargamu tidak akan memiliki kesempatan ini, katanya. Tahukah Anda berapa banyak keluarga kecil di ibu kota provinsi yang ingin menggantikan 7 keluarga besar? Hou Baoguo berteriak, tutup mulutmu. Jia Songshan, kau telah menghancurkan ketenaran kakekmu seumur hidup dengan tanganmu sendiri. Hari ini, bahkan jika Raja Surgawi sendiri melindungimu, aku tetap akan mendisiplinkanmu sepenuhnya, katanya. Saat dia berbicara, Hou Baoguo hendak melancarkan aksinya. Namun saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di luar villa. Zhou Yu adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia mendongak dan melihat seorang lelaki tua. Matanya bagaikan air yang tergenang, dan seluruh tubuhnya hampa aura apapun. Saat sesepuh ini muncul, dia berlari ke arah Hou Baoguo. Serangannya sangat aneh, tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi ganjin. Oleh karena itu, Hou Baoguo tidak menyadari keberadaan pria itu. Hou tua, hati-hati, Zhou Yu memperingatkan. Namun, pria itu terlalu cepat dan Hou Baoguo tidak punya waktu untuk bereaksi. Mata Zhou Yu menyipit, dan dia melancarkan pukulan. Momentum Eight Desolations Fist langsung terkumpul. Pria itu terkejut. Dia dengan tegas menghentikan serangan terhadap Hou Baoguo dan malah menghadapi pukulan Zhou Yu. Bang! Pukulan Zhou Yu berhasil diblok olehnya. Wajah Hou Baoguo menunjukkan keterkejutan. Dia adalah praktisi tingkat tinggi di alam bawaan besar, dan bahkan dia gagal mendeteksi pria ini. Jika tidak karena campur tangan Zhou Yu, dia mungkin terluka parah. Pada saat ini, wajah Jia Songshan muram. Dia menatap Zhou Yu. Wah, kamu siapa? Berani ikut campur dalam urusanku? Apa kau mau mati? Teriaknya. Zhou Yu hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, tidak mau menjawab karena matanya masih tertuju pada orang yang lebih tua. Jia Songshan sepertinya merasa meremehkan tatapan Zhou Yu. Dia menjadi marah. Kui tua, lumpuhkan anak ini, perintahnya. Kui tua menatap Zhou Yu dengan ekspresi serius. Kedua mata itu saling bertatapan. Setelah sekitar 1 menit, Kui tua tiba-tiba bergerak. Sosoknya menyerang Zhou Yu dengan kecepatan luar biasa, hampir meninggalkan jejak bayangan. Namun, saat tinjunya hampir mengenai dada Zhou Yu, tubuh Zhou Yu bergeser sedikit, dan dengan mudah menghindari serangan itu. Ekspresi wajah si tua Kui berubah, lalu dia melemparkan tendangan samping ke arah Zhou Yu. Namun Zhou Yu mundur dan menghindar lagi. Kui tua tidak percaya. Tidak seorang pun pernah berhasil menghindari 2 serangannya pada jarak sedekat itu. Saat itulah Zhou Yu tiba-tiba tersenyum tipis. Aneh bagimu. Memang, metode seranganmu cukup aneh, Zhou Yu mengakui. Jika aku tidak salah, ini pasti semacam teknik kultivasi, penyembunyian napas, di mana pukulan dan tendanganmu tidak memiliki kekuatan yang dapat dilacak, sehingga mustahil bagi lawan untuk memprediksi jalur seranganmu, analisisnya. Sayangnya bagi Anda, saya kebetulan tahu cara mengatasinya, ungkapnya. Tindakan balasan yang dimaksud Zhou Yu adalah, sentuhan ilahi, sebuah teknik yang sangat meningkatkan persepsi bertarungnya. Meskipun serangan Old Kui meminimalkan tanda-tanda energi ke tingkat terendah, Zhou Yu masih mampu mendeteksinya. Kui tua jelas tidak mempercayainya. Menangkal. Tidak mungkin, serunya. Dia melayangkan pukulan lain ke arah Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum tipis dan membalas pukulannya. Bang! Tinju mereka bertabrakan, dan Kui tua terpaksa mundur lebih dari 10 langkah. Dia meludahkan seteguk darah sambil berseru, Gang Jin yang kuat sekali. Sangat kuat, akunya. Saya kalah, akunya. Kui tua, kamu. Jia Songshan tidak pernah membayangkan bahwa Kui tua akan kalah. Tanpa berpikir, dia berbalik dan melarikan diri. Bab 346. Tuan. Permintaan Kui. 346. Bab 346. Tuan. Permintaan Kui. Mencoba melarikan diri. Zhou Yu mengangkat tangannya dan menunjuk sebuah jari. Semburan Netherfire Truki melesat keluar, langsung menembus tulang kaki Jia Songshan. Dia menjerit kesakitan, memegang kakinya dan jatuh ke tanah. Hou Baoguo dan cucunya sama-sama tercengang. Terutama Hou Baoguo, yang baru meninggalkan keluarga Lin sebulan yang lalu. Dibandingkan saat dia berhadapan dengan Yu Changhai, kekuatan Zhou Yu terasa meningkat pesat, jauh lebih hebat dari roket yang melesat ke angkasa. Hou Baoguo menarik napas dalam-dalam, lalu mendekati Jia Songshan dengan aura pembunuh. Jia Songshan menjadi ketakutan. Hou tua, berhenti. Saya salah. Apakah kamu lupa? Kakekmu dan aku adalah teman dekat. Petik 2. Tolong, ampuni aku.
Hou Baoguo dengan marah berkata, "Kamu masih ingat kakekmu? Kalau dia masih hidup dan melihatmu seperti ini, dia pasti akan sangat marah padamu." "Hou tua, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong ampuni aku kali ini." Petik 2. Mengampuni kamu. Kau sudah melakukan begitu banyak kejahatan selama bertahun-tahun, dan kau pikir aku harus melepaskanmu hanya karena satu permohonan. Biar ku katakan padamu, tidak mungkin. Hou Baoguo menegur dengan marah. "Hari ini, kamu harus membayar harga atas apa yang telah kamu lakukan." Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada harapan, Jia Songshan segera mengancam dengan suara menyeramkan. "Hou Baoguo, jika kau berani menyakitiku, kekuatan di belakangku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Hou Baoguo mencibir, "Aku ingin bertanya padamu, siapa sebenarnya yang kau layani seperti anjing hingga kau bersikap sombong seperti itu?" Jia Songshan berkata dengan kesal. "Aku tidak mungkin memberitahumu, tapi jika kau menyentuhku, mereka akan segera menemukanmu. Ketika saatnya tiba, bukan hanya kamu, tapi juga Hou Lanyu dan bajingan kecil itu yang harus mati." Hou Baoguo mengepalkan tinjunya. Bahwa Jia Songshan masih berani mengancamnya sekarang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dukungan yang diandalkannya bukanlah tanpa dasar. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap Jia Songshan. Tepat pada saat itu, Zhou Yu berjalan mendekat. "Hou tua, serahkan dia padaku." Hou Baoguo mengangguk dan minggir. Zhou Yu tidak membuang kata-kata dan segera mengeluarkan jarum perak. Kulit Jia Songshan berubah. "Bajingan kecil, apa yang akan kau lakukan?" Zhou Yu menjentikkan jarinya, dan jarum perak langsung menembus bagian atas kepalanya. Setelah itu, Jia Songshan menjadi tercengang. Setelah beberapa pertanyaan, Zhou Yu mengetahui bahwa kekuatan di balik Jia Songshan adalah asosiasi letian. Seorang anggota tingkat tinggi dari asosiasi letian menaruh hati pada Hou Lanyu, dan demi menyenangkan orang ini, Jia Songshan berusaha keras untuk menimbulkan masalah bagi Hou Baoguo. Setelah mengetahui kebenarannya, ekspresi Zhou Yu menjadi muram. Asosiasi letian lagi. Sebuah organisasi yang terlibat dalam bisnis kedai teh tidak hanya mengendalikan para pemimpin dunia bawah seperti Song Zongcheng dan Tang Long tetapi juga memiliki para ahli tingkat atas seperti Tetua Kui. Sungguh mengesankan. Setelah menanyainya, Zhou Yu melihat ke arah Hou Baoguo. "Hou tua, bagaimana kamu ingin menghadapinya?" Hou Baoguo berharap ia dapat membunuh Jia Songshan saat itu juga, tetapi ketika ia teringat mendiang kakaknya, ia tidak tega melakukannya. Pada akhirnya, dia mendesah. "Zhou Yu, kamu putuskan bagaimana menangani ini." Dia berjalan pergi dengan wajah penuh kesedihan. Zhou Yu menelepon Jiang Fengyan, dan tak lama kemudian, beberapa orang dari paviliun bela diri datang untuk membawa Jia Songshan pergi. Sedangkan untuk Tetua Kui, Zhou Yu tidak mempersulitnya. Dia masih tidak yakin apakah asosiasi letian juga sedang merencanakan sesuatu terhadap keluarga Lin secara rahasia, jadi dia tidak ingin memperumit masalah lebih jauh. Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. "Kembalilah dan beritahu para petinggi asosiasi letian untuk berhenti menginginkan Nona Hou, atau aku tidak keberatan secara pribadi pergi ke asosiasi letian untuk menyelesaikan masalah ini." Namun, Penatua Kui menatap tajam ke arah Zhou Yu. "Zhou, barusan, apakah kamu menggunakan seni akupuntur kuno yang sudah hilang, jarum pengendali pikiran?" Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Dia tidak menyangka Penatua Kui begitu berpengetahuan. "Benar sekali, apa saranmu?" Berdebar. Penatua Kui segera berlutut di tanah. "Zhou, aku punya permintaan. Jika Anda dapat membantu saya bersedia melayani Anda, siap sedia melayani Anda, mulai sekarang." Petik 2. Zhou Yu terkejut. Dia tidak menyangka Penatua Kui tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa saat terkejut, Zhou Yu bertanya, "Apa itu?" Penatua Kui berkata dengan gemetar, "Saya tidak rela bekerja untuk asosiasi letian, tetapi mereka menggunakan metode tercela dan menggunakan teknik serupa untuk mengendalikan cucu perempuan saya. Aku telah mencari banyak orang secara diam-diam, namun mereka semua tidak berdaya. Saya meminta Tuan bantuan Zhou untuk menyelamatkan cucu perempuan saya." Petik 2. Jadi begitulah. Zhou Yu tidak ragu-ragu dan langsung setuju. Kemampuan Penatua Kui tidak diragukan lagi, dan jika bukan karena perolehan sentuhan ilahi, secara kebetulan, Zhou Yu mungkin tidak akan mampu mengalahkan Penatua Kui dengan cepat. Zhou Yu membutuhkan sekutu, dan dia tentu saja tidak akan menolak ahli seperti itu. "Bawa aku padanya." Penatua Kui sangat gembira. "Terima kasih, Tuan." Setelah berbicara, dia berjuang untuk bangun, menuntun Zhou Yu ke kediamannya dengan langkah terhuyung-huyung. Tempat tinggal Tetua Kui tidak semewah yang dibayangkan Zhou Yu, tetapi hanya sekadar komunitas biasa. Sulit untuk membayangkan bahwa seorang pakar yang begitu dekat dengan alam suci akan tinggal di tempat seperti itu.
Setelah memasuki ruangan dan dengan bimbingan Penatua Kui, mereka tiba di kamar tidur. Seorang gadis sedang berbaring di tempat tidur. Dia tidak bergerak, seperti orang yang tidak bisa bergerak. Adalah cucu perempuanku, Lu Yu. Petik 2. 5 tahun yang lalu, cucu perempuan saya mengalami kecelakaan mobil dan menjadi vegetatif. Saat itu, banyak dokter dan profesor ternama tak berdaya, dan akhirnya, asosiasi letihan mendekati saya, meminta saya bekerja untuk mereka selama 10 tahun, setelah itu mereka akan membangunkan cucu perempuan saya. Saat itu saya tidak banyak berpikir dan menyetujuinya, tetapi kemudian saya selalu curiga bahwa kecelakaan itu diatur oleh asosiasi letihan, tetapi saya tidak dapat menemukan bukti apapun. Tanpa daya, saya terus melayani mereka, berharap mereka akan membangunkan cucu perempuan saya setelah 10 tahun. Petik 2. Zhou Yu menyipitkan matanya dan mengangguk. Penatua Kui, biarkan aku memeriksanya terlebih dahulu. Bab 347. Apakah kalian tinggal bersama? Setelah pemeriksaannya, Zhou Yu tersenyum dan berkata, Guru Kui, tidak perlu cemas. Cucu perempuan Anda terkena kutukan pengendali jiwa. Kutukan jenis ini memang rumit, tapi untungnya, saya pernah menemui hal serupa sebelumnya. Petik 2. Awalnya, tetua jimat hantu, bawahan Jie Tua. Zhou Yu telah membunuh pria ini dan memperoleh harta miliknya, termasuk informasi tentang kutukan. Zhou Yu telah melihatnya sekilas, dan karenanya mengerti banyak hal. Ngomong-ngomong soal itu, kutukan yang menimpa Lu Yu agak mirip dengan kutukan tetua jimat hantu. Mendengar hal ini, Guru Kui segera memohon. Zhou Yu, apakah itu benar? Kemudian, tolong, aku mohon padamu. Petik 2. Zhou Yu mengangguk dan kemudian memulai perawatan. 1 jam kemudian, Lu Yu perlahan membuka matanya. Matanya penuh kebingungan. Dia berusaha keras untuk menoleh dan saat melihat Guru Kui. Pada saat itu, Guru Kui tidak dapat menahan diri lagi. Air mata mengalir di wajahnya saat dia memeluk Lu Yu dan menangis tak terkendali. Adegan ini membuat Zhou Yu juga merasa sedikit berkaca-kaca. Setelah beberapa lama, keduanya menjadi tenang. Lu Yu tertidur. Zhou Yu dan Master Kui sedang duduk di ruang tamu. Tuan Kui, Lu Yu telah terbaring di tempat tidur selama 5 tahun. Tubuhnya memerlukan waktu untuk pulih. Saya akan mengajarkan Anda serangkaian teknik pijat, dikombinasikan dengan kekuatan, yang dapat membantunya pulih dengan cepat. Petik 2. Terima kasih. Tuan Kui menatap Zhou Yu dengan tulus. Setelah cucu perempuan saya pulih sepenuhnya, saya siap membantu Anda. Zhou Yu mengangguk. Saat itu, telepon Zhou Yu berdering. Sui Tianyu lah yang menelepon. Kakak Yue, ada apa? 10 miliar telah ditransfer. Selain itu, saya juga sedang mempersiapkan dokumen perusahaan baru-baru ini, dan hampir siap, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita bahas secara langsung. Petik 2. Kamu di kota provinsi, kan? Ayo kita makan malam bersama malam ini. Zhou Yu mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Kui, Zhou Yu naik taksi ke kota menuju restoran yang telah ia atur untuk bertemu Sui Tianyu. Restoran itu bernama Nine Immortal Mansion. Sui Tianyu sudah menunggu di pintu masuk. Dia mengenakan gaun panjang berwarna putih, rambutnya tergerai santai di bahunya. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat beberapa helai rambutnya. Pemandangan ini membuat banyak pejalan kaki di sekitar sana takjub. Sui Tianyu tidak menyadari tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, dia tanpa sadar menendang sepatu hak tingginya. Sesekali dia menyisir rambutnya dengan lembut ke belakang telinga dengan tangannya, lalu melihat sekeliling. Zhou Yu melihat pemandangan ini dan sejenak linglung. Dia luar biasa cantiknya. Mengatakan dia tampak seperti peri yang turun ke bumi bukanlah suatu hal yang berlebihan. Tepat pada saat itu, seolah merasakan sesuatu, Sui Tianyu menoleh dan melihat Zhou Yu menatap kosong di pinggir jalan. Dia terkejut pada awalnya, lalu rona merah samar muncul di pipinya. Dia tersenyum kecil dan dengan anggun berjalan ke arahnya. Sesampainya di hadapan Zhou Yu, dia melambaikan tangan putihnya yang halus dengan cara yang jenaka. Apa yang sedang kamu lihat? Zhou Yu menarik napas dalam-dalam. Melihat keindahan. Cantik, bukan? Beraninya kau menggoda adikmu sekarang. Sui Tianyu menyembunyikan kegembiraannya dan sengaja mencubit lengan Zhou Yu. Ike. Sambil bercanda, keduanya berjalan memasuki Nine Immortal Mansion. Adegan ini memang membuat banyak orang iri. Setelah mengambil tempat duduk mereka, Zhou Yu mengagumi lingkungan Nine Immortal Mansion dan berseru. Tempat ini benar-benar memiliki lingkungan yang bagus. Sui Tianyu tersenyum dan berkata, tentu saja, ini adalah restoran khusus lokal paling autentik di kota provinsi ini. Ketika saya masih sekolah, saya sering
Pada saat itu, sekilas kesedihan tampak di mata Sui Tianyu, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Zhou Yu tahu dia teringat kejadian di keluarga Dong. Katanya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Tianyu, di mana kamu menginap di kota provinsi? Sui Tianyu menjawab sambil tersenyum. Saya pernah membeli sebuah villa kecil di sana, yang waktu itu masih kosong. Saya membersihkannya karena saya baru-baru ini menangani beberapa masalah di kota. Petik 2. Oh, dan kamu? Zhou Yu menjawab sambil terkekeh. Saya tinggal sementara beberapa hari di tempat Zhao Feier, cucu perempuan Zhao Lao. Ekspresi wajah Sui Tianyu berubah. Hidup bersama. Zhou Yu bergegas melambaikan tangannya. Tianyu, kamu salah paham. Itu hanya tinggal sementara. Zhao Lao khawatir tentang keselamatan Feier, jadi dia memintaku untuk mengawasinya. Petik 2. Sui Tianyu jelas-jelas tidak mempercayainya. Dia menatap Zhou Yu sambil setengah tersenyum. Jika keluarga Zhao benar-benar khawatir tentang keselamatannya, mereka dapat dengan mudah menyewa beberapa ahli untuk melindunginya. Tentunya keluarga Zhao tidak kekurangan uang. Menurutku, keluarga Zhao pasti punya pemikiran lain. Zhou Yu terkejut. Memang. Mengapa dia tidak memikirkan hal itu sebelumnya? Katakan padaku, apakah kau mengincar Feier? Tentu saja tidak. Zhou Yu dengan cepat membantah. Ia bermaksud kembali ke desa Taoyuan untuk merawat orang tua itu di masa tuanya. Gadis seperti Feier tidak akan pernah mengikutinya kembali ke sana. Gadis mana yang sanggup bertahan hidup di desa? Kalau begitu, sebaiknya kau segera pindah. Baiklah, aku punya beberapa kamar kosong, kamu bisa tinggal di tempatku. Sui Tianyu berkedip. Zhou Yu terkejut, lalu dia memaksakan senyum pahit. Apa yang tidak pantas tentang hal itu? Lagi pula, aku sudah terbebani dengan nama seorang penghancur rumah tangga selama bertahun-tahun, aku tidak keberatan menambahkan satu lagi. Petik 2. Tepat saat Zhou Yu hendak berbicara, Sui Tianyu segera berkata. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Baiklah kalau begitu. Zhou Yu berkata sambil tersenyum pahit. Saat ini, perusahaan memiliki dua masalah. Salah satunya adalah penyediaan bahan baku, terutama tanaman obat. Tanpa menyelesaikan ini, skala bisnis kami tidak dapat berkembang banyak. Namun, saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa banyak saluran pasokan tanaman obat di monopoli, sehingga sangat sulit untuk menemukan yang baru, apalagi dalam jumlah besar. Petik 2. Yang kedua adalah masalah publisitas. Setelah produk kami dibuat, produk tersebut perlu dipromosikan, tetapi saluran publisitas juga ditempati oleh perusahaan lain, yang semuanya bertujuan untuk menekan bisnis baru. Petik 2. Saya tidak dapat menemukan solusi untuk kedua aspek ini. Zhou Yu mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menemukan caranya. Karena kau sudah mengatakannya, aku serahkan saja padamu, kata Sui Tianyu sambil mengangkat alisnya sambil tersenyum. Ekspresi ini sungguh menawan, menyebabkan Zhou Yu tertegun sejenak. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang datangnya tiba-tiba terdengar. Tianyu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Seorang pria sangat tampan berkacamata berbingkai hitam mendekat. Sui Tianyu menoleh, matanya juga berkilat terkejut. Ji Guanming. Haha, Tianyu, kamu masih mengingatku. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu di pesta keluarga Dongmu. Petik 2. Hari ini, karena kita akhirnya bertemu, izinkan aku membelikanmu minuman. Sui Tianyu tersenyum sopan, hendak menolak. Namun pada saat itu, Ji Guanming tiba-tiba membetulkan kacamatanya. Saat dia menyentuh kacamatanya, untaian manik-manik di pergelangan tangannya bergetar. Tubuh Sui Tianyu sedikit menggigil, dan tatapannya tiba-tiba menjadi sedikit kosong. Kalau begitu, ayo pergi. Sambil tersenyum di wajahnya, Ji Guanming mengulurkan tangan Sui Tianyu. Bab 348. Pada saat itu, Zhou Yu bangkit berdiri dan melangkah ke arah Ji Guanming, langsung meraih lengan bawahnya. Ji Guanming terkejut dan langsung menatap Zhou Yu. Yang dilihatnya hanyalah Zhou Yu yang balas menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Siapa kamu? Lepaskan aku. Ji Guanming mendengus dingin dan langsung mencondongkan tubuhnya sambil membantingkan bahunya. Gerakan ini sangat halus, tampak bagi orang yang melihatnya seperti benturan dada yang bersahabat, tetapi sebenarnya, ini adalah teknik umum yang digunakan oleh seniman bela diri penyempurnaan tubuh. Tabrakan bahu. Ji Guanming ini juga seorang seniman bela diri, meskipun ia hanya pada tingkat kekuatan tersembunyi dalam penyempurnaan tubuh. Jika Zhou Yu hanya orang biasa, gerakan ini dapat mematahkan tulang rusuknya. Tentu saja, orang yang tertabrak tidak akan mengalami masalah secara langsung. Namun, dalam beberapa menit, mereka akan mulai mengalami kesulitan bernapas dan berpotensi mati lemas jika tidak segera dirawat.
Ji Guanming, yang tampak cukup terpelajar, memiliki taktik yang sangat kejam. Bang! Akan tetapi, saat menabrak Zhou Yu, seolah-olah ia menabrak dinding tembaga dan besi. Kekuatan tersembunyinya tidak hanya gagal melukai Zhou Yu tetapi malah berbalik menyerangnya. Wajah Ji Guanming berubah saat dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menghilangkan kekuatan itu. Ekspresinya berubah. Siapa kamu? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Kau menyentuh wanitaku dan kemudian bertanya siapa aku. Menarik sekali. Wanita kamu. Ji Guanming mencibir dengan percaya diri, suaranya tiba-tiba naik 1 oktav. Tanyakan padanya apakah dia bilang dia wanitamu. Teguran Ji Guanming menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Mulut Zhou Yu melengkung sedikit ke atas. Bermain trik kecil seperti itu di hadapanku, kau pikir aku tidak bisa melihatnya. Dengan itu, jarum perak muncul di ujung jari Zhou Yu. Dia menggunakan jarum untuk menusuk leher Sui Tianyu. Tubuh Sui Tianyu bergetar, dan matanya langsung menjadi jernih. Apa yang terjadi padaku? Sui Tianyu melihat sekelilingnya dengan bingung. Wajah Ji Guanming mengalami perubahan drastis. Kamu benar-benar menghancurkanku. Dia tiba-tiba menutup mulutnya. Dia meludah dengan marah. Sialan, nak, kau benar-benar menyakitinya dengan jarum. Tianyu, kamu baik-baik saja. Siapa orang ini? Dia benar-benar menusuk lehermu dengan jarum perak. Jika aku tidak menghentikannya, siapa tahu apa yang akan dia lakukan padamu. Banyak orang di sekitar melihatnya. Ji Guanming menunjuk ke arah para pengamat. Memang benar, anak itu menggunakan jarum. Saya melihatnya, saya bisa bersaksi. Masa menyuarakan dukungan mereka untuk Ji Guanming. Ji Guanming menatap Zhou Yu dengan ekspresi penuh kemenangan. Senyum di antara alisnya seolah berkata, kamu masih terlalu hijau untuk bertarung denganku. Petik 1. Namun, Sui Tianyu tidak memperhatikan Ji Guanming dan malah berbalik bertanya pada Zhou Yu. Apa yang terjadi padaku barusan? Orang ini menggunakan teknik jiwa tingkat rendah padamu, menempatkanmu dalam kondisi yang mirip dengan hipnosis, membuatmu hanya menanggapi perintahnya. Wajah Sui Tianyu berubah marah. Ji Guanming, beraninya kau menggunakan cara tercela seperti itu padaku. Kemarahan tampak jelas di wajah Sui Tianyu. Ji Guanming dengan cepat mencoba membela diri. Tianyu, jelas dialah yang menusukmu dengan jarum, banyak orang melihatnya. Bagaimana kamu masih bisa percaya apa yang dia katakan? Pada saat itu, manajer restoran datang bersama beberapa petugas keamanan. Manajer restoran itu menegur dengan tegas. Apa yang terjadi di sini? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia melihat Ji Guanming dan ekspresinya langsung berubah hormat. Tuan Muda Ji, apa yang membawamu ke sini? Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan datang sehingga aku bisa menyiapkan kamar pribadi terbaik untukmu? Ji Guanming melirik manajer itu, sikapnya sombong. Kamu kenal saya. Seminggu yang lalu, bukankah Anda makan malam di sini bersama Tuan Muda Sun Liang? Saat itu, saya sendiri yang melayani Anda di ruang pribadi. Petik 2. Sebagai manajer Nine Immortal Mansion, Ding Zhen tentu mengingat setiap orang yang menemani Sun Liang dengan sangat baik. Ji Guanming kemudian teringat. Oh, kamu manajer Aula Ding Zhen, kan? Benar, aku Ding Zhen. Tuan Muda Ji memiliki ingatan yang luar biasa. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Ji, apa yang terjadi di sini? Ji Guanming mencibir. Sambil menunjuk ke arah Zhou Yu, dia berkata. Orang ini menggunakan jarum perak untuk diam-diam menyakiti temanku. Saya curiga dia punya motif tersembunyi. Suruh seseorang memukulinya untukku, lalu kirim dia ke kepala polisi. Petik 2. Mendengar ini, Ding Zhen segera menilai Zhou Yu. Sebagai seorang manajer aula, dia memiliki pandangan yang sangat akurat dalam menilai orang. Hanya dari pakaian Zhou Yu, seluruh pakaiannya jika digabungkan tidak bernilai lebih dari 1000 yuan. Kemungkinan besar, Zhou Yu hanyalah orang biasa. Sekalipun dia punya status tertentu, status itu pasti tidak akan sebanding dengan Ji Guanming, terutama karena keluarga Ji dianggap sebagai keluarga lapis kedua di kota provinsi, belum lagi Ji Guanming adalah saudara baik Sun Liang. Potongan-potongan informasi ini melintas di benak Ding Zhen dengan cepat, dan dia segera menunjukkan senyum ganas. Sialan, beraninya kau menyentuh saudara tuan muda dari 9 rumah abadi, nak, kau punya nyali. Dengan lambaian tangannya, para petugas keamanan segera mengepung mereka. Ekspresi Sui Tianyu menjadi gelap. Ji Guanming, aku tidak ingin membuat keributan besar atas kejadian hari ini. Jika kamu tidak ingin masalah, selesaikan sekarang, atau kamu akan menyesalinya nanti. Petik 2. Sui Tianyu sangat jelas tentang kehebatan Zhou Yu, seorang Ji Guanming yang menimbulkan masalah bagi Zhou Yu sama saja dengan mencari kehancurannya sendiri. Namun,
Kata-kata ini terdengar seperti ejekan belaka di telinga Ji Guanming. Dia menjadi sangat marah. Sui Tianyu, aku telah memberimu kebaikanku, dan kamu pikir itu hakmu. Kau pikir aku tidak tahu kalau keluarga Dong telah mengusirmu. Dan kau masih berpikir kau punya keluarga Dong yang mendukungmu. Beraninya kau mengancamku hari ini, kalau kau tidak memuaskanku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Wajah Ji Guanming berubah menjadi senyum jahat. Manajer Ding, pukul dia. Jika terjadi sesuatu, itu salahku. Petik 2. Bab 349 Sun Liang. Ding Zhen langsung menunjukkan kegembiraan saat mendengar ini. Bagi pekerja seperti mereka, kesempatan terbaik untuk bersinar adalah sekarang. Asal dia bisa memuaskan Ji Guanming, bahkan hanya beberapa kata manis dari Ji Guanming kepada Sun Liang bisa membuat promosi dan kenaikan gaji Ding Zhen segera terwujud. Atas perintah Ding Zhen, dia memimpin dan bergegas menuju Zhou Yu. Bang bang bang. Serangkaian suara teredam pun terdengar setelahnya. Ding Zhen dan anak buahnya terlempar satu demi satu. Mereka menjatuhkan sejumlah besar meja dan kursi di dekatnya. Para pengunjung restoran di sekitar mereka ketakutan dan berteriak sambil berlari keluar. Manajer Ding Zhen, dengan perhatian khusus Zhou Yu, punggungnya dibenturkan dengan keras ke sudut meja kayu padat, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa bangun selama sisa hidupnya. Wajah Ji Guanming memucat, dan dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tuan Muda Liang, cepatlah datang. Seseorang berkelahi di restoran Anda, hampir menghancurkan tempat itu. Petik 2. Setelah Zhou Yu berurusan dengan Ding Zhen dan kelompoknya, dia melihat Ji Guanming bersembunyi dan menelepon. Dia mencibir dingin dan melangkah maju. Dalam sekejap, dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Ji Guanming yang sedang memegang telepon. Wajah Ji Guanming berubah saat ia segera mencoba melepaskan diri, hanya untuk mendapati bahwa cengkeraman Zhou Yu sekuat karet gelang logam. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Saya sudah menelepon Tuan Muda Liang, dia akan segera datang. Begitu dia tiba, kau akan mati. Petik 2. Jadi, kamu sudah selesai meneleponnya, ya? Kalau begitu, telepon tidak ada gunanya lagi. Zhou Yu langsung mencengkeram tangan Ji Guanming yang sedang memegang telepon dan mengerahkan sedikit tenaga. Retakan. Ponsel di tangan Ji Guanming hancur berkeping-keping, menyebabkan Ji Guanming menjerit kesakitan. Darah mengalir dari sela-sela jarinya. Raut wajah Ji Guanming berubah saat dia menatap Zhou Yu dengan marah. Zhou Yu menarik gelang dari pergelangan tangan Ji Guanming. Dari mana ini berasal? Raut wajah Ji Guanming berubah sedikit. Saya membelinya di pasar barang antik. Zhou Yu mencibir. Dibeli di pasar barang antik. Belikan aku beberapa lagi untuk dilihat. Petik 2. Pada saat itu, Sui Tianyu berjalan mendekat. Zhou Yu, apakah ada yang salah dengan gelang ini? Zhou Yu mengangguk dan berkata, gelang ini terbuat dari inti buah yang disebut kayu jiwa caotik. Buah kayu jiwa caotik sendiri sangat memikat. Terlebih lagi, seseorang yang ahli telah menuliskan formasi khusus di atasnya, yang memungkinkannya menggunakan benda ini untuk membingungkan pikiran orang. Petik 2. Meskipun orang ini terlihat lumayan, matanya berwarna kuning, dan ruang di bawahnya gelap, amarahnya yang terpendam terlihat jelas menunjukkan efek dari pemanjaan yang berlebihan. Kemungkinan besar, dia sudah menggunakan benda ini untuk menyakiti setidaknya puluhan gadis. Petik 2. Mendengar ini, Sui Tianyu langsung menunjukkan ekspresi marah. Dia tidak menyangka Ji Guanming akan menggunakan metode seperti itu terhadapnya. Jika bukan karena Zhou Yu di sana, siapa yang tahu bagaimana Ji Guanming akan menyakitinya hari ini. Memukul. Sui Tianyu, yang dilanda amarah, maju dan menamparkan wajah Ji Guanming. Ji Guanming, yang menyemburkan darah akibat serangan itu, mendidih karena amarah. Kamu akan melihatnya. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan apa yang menjadi hakmu. Saat dia berbicara, suara gemuruh mobil sport mendekat dari luar restoran, suaranya semakin memekakkan telinga. Hahaha, Tuan Muda Liang ada di sini, tamatlah kau. Ji Guanming muncul untuk menemui penyelamatnya. Memukul. Zhou Yu menamparnya lagi. Dia melemparkan Ji Guanming ke tanah dan memuntahkan beberapa giginya yang patah. Ji Guanming terus berteriak kesakitan, matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Zhou Yu. Pada saat itu, sekelompok besar orang melangkah masuk. Yang memimpin mereka adalah seorang pria muda dengan wajah muram. Orang ini adalah Sun Liang. Nine Immortal Mansion adalah salah satu propertinya. Di belakang Sun Liang, beberapa ahli memancarkan kehadiran yang tangguh. Sun Liang, saat masuk, melihat Ji Guanming, Ding Zhen, dan yang lainnya dipukuli. Ji Guanming dengan cepat menunjuk Zhou Yu, suaranya penuh dendam saat dia berteriak. Tuan Muda Liang, dialah pelakunya. Mata Sun Liang menyala-nyala karena marah saat dia melangkah mendekat.
Apakah kamu tahu siapa aku? Berani membuat masalah di wilayahku. Petik 2. Mulut Ji Guanning berdarah, dan kata-katanya tidak jelas saat dia berkata. Tuan Muda Liang, aku sudah memberitahunya namamu, tapi dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Dia bahkan berkata, jika kamu berani muncul, dia akan memperlakukanmu dengan cara yang sama. Mendengar ini, kilatan dingin melintas di mata Sun Liang. Dia menatap Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum tipis dan berkata, meskipun aku tidak pernah mengucapkan kata-kata itu, itulah yang sebenarnya kupikirkan. Hari ini, tanpa penjelasan yang tepat, ini belum berakhir. Sun Liang tertawa seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu. Matanya penuh dengan racun. Kaulah orang pertama yang berbicara besar di Nine Immortal Mansion milikku. Nanti, saat kau tergeletak di tanah seperti anjing mati, kuharap kau masih bisa bersikap sombong. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya lebar-lebar. Turunkan dia. Sebuah bayangan melintas dari belakang Sun Liang, menyerang langsung ke arah Zhou Yu. Begitu dia mendekati Zhou Yu, telapak tangannya berubah menjadi pisau, gangjinnya berubah menjadi bilah pedang, bagaikan pedang bulan sabit, yang menebas leher Zhou Yu. Bab 350. Bawahan Sun Liang ternyata adalah seorang master dari alam bawaan agung. Hal ini sungguh mengejutkan Zhou Yu. Bahkan di kota provinsi, tidak mungkin ada master agung bawaan berkeliaran di mana-mana, bukan? Sejak kapan para master bawaan agung menjadi begitu tidak berharga? Mungkinkah pemilik restoran muda manapun memiliki pengawal bawaan hebat? Menghadapi serangan ini, Zhou Yu tidak menghindarinya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, kecuali jika sudah mencapai puncak alam bawaan agung, para master bawaan agung biasa tidak akan mampu mematahkan teknik kuali emasnya. Berdengung. Telapak tangan itu memukulnya keras ke badan. Yang terjadi selanjutnya adalah suara logam tumpul. Memang, hal itu tidak membahayakan Zhou Yu. Telapak tangan master agung bawaan langsung ditolak. Niat membunuh di wajah master agung bawaan langsung berubah menjadi keheranan. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Pada saat itulah Zhou Yu mulai bergerak. Dia mencengkeram pergelangan tangan pria itu bagai kilat. Kekuatan geng naga meledak seketika. Pria itu dilempar oleh Zhou Yu. Bang! Tubuhnya terbentur keras ke sudut tangga di dekatnya. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya langsung hancur. Dia tewas seketika. Pada saat itu, seluruh restoran terdiam. Ekspresi muram di wajah Sun Liang langsung mengeras, digantikan oleh kengerian. Dia tidak pernah menyangka bawahannya yang terkuat akan terbunuh dalam satu gerakan saja. Sui Tianyu juga tersentak kaget. Hanya dalam waktu setengah bulan, Zhou Yu tampaknya telah menjadi 2 kali lebih kuat. Dan Ji Guanning juga tercengang. Dia berharap Sun Liang akan datang untuk membalas dendamnya. Namun tak disangka, pengawal bawaan agung Sun Liang langsung terbunuh. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa merinding. Siapa gerangan yang telah diprovokasinya? Zhou Yu melangkah menuju Sun Liang. Ada beberapa penjaga lain di belakang Sun Liang. Melihat Zhou Yu mendekat, mata mereka dipenuhi dengan perjuangan, tidak yakin apakah harus melawan atau tidak. Saat itu, tatapan Zhou Yu menyapu mereka. Mereka langsung merasakan hawa dingin yang hebat. Ekspresi pria-pria ini berubah drastis. Mereka berbalik dan berlari. Menghadapi krisis hidup dan mati, mereka memilih hidup. Zhou Yu tidak menghentikan mereka tetapi pergi ke Sun Liang. Sun Liang telah sadar. Dia cepat-cepat mundur 2 langkah sambil melindungi dirinya dengan tangannya, nadanya menenangkan. Lihat, saudara, mari kita bicarakan ini, mari kita bicarakan ini. Lagi pula, kita tidak punya kebencian yang mendalam, kan? Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh, oh. Bukankah kau baru saja bilang kau ingin aku berakhir seperti anjing mati? Sudut mata Sun Liang berkedut. Dia mencoba memaksakan senyum dan berkata, dengar, saudaraku, jika aku tahu kau sekuat ini, bahkan 100 nyali pun tak akan membuatku berani mengatakan hal itu. Saya minta maaf. Bagaimana kalau begini, aku akan mentransfer $1 juta kepadamu sebagai permintaan maaf atas apa yang baru saja kukatakan, dan mulai sekarang, kamu boleh datang dan makan di Nine Immortal Mansion kapanpun kamu mau, gratis. Mata Zhou Yu sedikit menyipit. Sun Liang ini memang orang yang cerdas. Aku bisa melepaskanmu. Zhou Yu menunjukkan untaian manik-manik di tangannya. Serahkan orang yang membuat ini. Ekspresi Sun Liang berubah. Kakak, tentang ini. Saya tidak berbohong. Orang yang membuat ini adalah seorang ahli, seseorang yang tidak bisa saya panggil begitu saja. Zhou Yu berkata dengan senyum yang tidak sepenuhnya merupakan senyum. Itu masalahmu. Aku harus menemuinya sekarang. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah. Ekspresi wajah Sun Liang berubah jelek. Dia telah merendahkan dirinya sedemikian rupa,
namun Zhou Yu masih belum berencana untuk melepaskannya. Kemarahannya pun meningkat. Saudaraku, ada pepatah yang mengatakan bahwa belas kasihan akan melahirkan belas kasihan, jika tidak. Atau apa? Zhou Yu terkekeh dingin. Sun Liang mengepalkan tinjunya. Nine Immortal Mansion adalah bisnis di bawah asosiasi Letian. Saudaraku, tentu saja kamu tidak ingin menyinggung asosiasi Letian. Petik 2. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Asosiasi Letian. Tidak heran Sun Liang ini memiliki ahli alam bawaan agung untuk perlindungan. Ternyata dia dari asosiasi Letian. Dia belum selesai menangani masalah Hou Lanyu, dan sekarang dia bertemu seseorang dari asosiasi Letian. Dia tidak ingin memperumit masalah lebih jauh, tetapi tampaknya dia tidak bisa menghindarinya sekarang. Jika memang begitu, dia akan membiarkan paviliun bela diri yang mengurusnya. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Fengyan untuk menjelaskan situasi secara singkat dan memintanya untuk mengirim seseorang ke sana. Tak lama setelah panggilan itu, Wu Yue tiba bersama timnya di Nine Immortal Mansion. Awalnya, Sun Liang tidak tahu siapa yang dipanggil Zhou Yu, tetapi saat melihat Wu Yue, raut wajahnya berubah sangat muram. Dia tidak menyangka panggilan dari Zhou Yu dapat memanggil kepala paviliun bela diri. Sebelum Wu Yue tiba, Jiang Fengyan telah memberinya pengarahan. Jadi, sesampainya di sana, dia langsung memerintahkan bawahannya untuk menahan Ji Guanming dan membawanya pergi. Ji Guanming berteriak dan memohon. Tuan Muda Sun, selamatkan aku, selamatkan aku. Kelopak mata Sun Liang berkedut hebat, dan dia dengan enggan campur tangan. Tunggu sebentar, Kapten Wu, masalah ini mungkin salah paham. Wu Yue mendengus dingin. Faktanya ada di sini, jelas sekali, di mana salah pahamnya. Jangan sampai aku tahu kau ada hubungannya dengan orang yang membuat manik-manik ini. Kalau tidak, aku akan menangkapmu juga. Petik 2. Wajah Sun Liang mengalami perubahan drastis. Dia menatap Zhou Yu. Saudaraku, hari ini aku mengaku kalah. Katakan saja padaku, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.